Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter desa itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran itu mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari usaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya? Ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya. Karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya. Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomonginnya kayak gini, gimana Pak. Seringan. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu Pak, dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah
bisa Ya. sendiri. Nah itu yang saya sayangkan kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa Ya. lupa dengan teman lama. Lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Ya, karena dulu waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu Pak FX Rudi, karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak. Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Ya, karena Betul. Jokowi tidak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya, tidak pernah. Jadi dia Hanya- tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu loh. Ya memang waktu itu secara kebetulan kan waktu masih dolar boom naik itu tuh, nah Jokowi itu menikmati sukses di sana. Waktu jadi Asmindo pun sebenarnya kan pemain benerannya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini mereka mencatat di sini dan menyampaikan bahwasanya ya jangan keras-keras Pak, nanti takutnya otak termul yang somplak makin hancur. Jangan biarkan termul-termul sadar jadi penjilat. Ya, di sini para netizen dan rakyat-rakyat banyak menghujat-hujat di sini bahwasanya Joko Widodo tidak punya ijazah. Nah, teman-teman, di sini proses dan adili Jokowi dan menteri-menteri yang terlibat dalam kejahatan dan ketidakjujuran baru ada ayam dan makmur. Ya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nah, sangat memalukan dunia negara sebesar Indonesia menyelesaikan kasus ijazah saja tidak bisa diselesaikan. Ya, kepolisian ini harus berani dalam melepas Jokowi. Ya, sudah tinggalkan saja agar kepolisian memang netral, bebas dari hal-hal yang negatif. Nah, di sini teman-teman disampaikan, ya ini seharusnya seluruh mahasiswa sebab beberapa tahun yang waktu, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu ilmu dan keahlian yang dibuktikan dengan ijazah. Syok kita suarakan supaya ijazah aslinya keluarkan, kalau tidak punya katakan tidak punya. Ya, sehebat-sehebat apapun, kalau aturan dilanggar lambat lau akan tumbang juga sendirinya. Ya, pantesan negara tambah amburadul selama 10 tahun selama dia jadi presiden negara kita. Ya, di sini disampaikan memang betul palsu. Punya uang hukum parcok dikuasai, mudah-mudahan Allah akan murka dengannya. Ya, di sini disampaikan kerja wali kota Solo dulu dan banyak surat-surat lainnya yang tanda tangan. Pasti banyak wali kota dan di situ ditulis nama lengkap dan gelar kesarjanaan secara jelas. Jadi tidak sulit seharusnya bila benar waktu itu gelarnya DRS dan bukan IR. Jelas ijazah Jokowi bermasalah alias palsu. Maka harus dikenakan sanksi yang berlaku. Ya, sebagian aparat negeri ini terjadi krisis kejujuran. Nah, untuk Pak Presiden cuma satu kali bertindak selesai ini persoalannya bangsa. Nah, di sini teman-teman disampaikan di sini bahwa lagi dua itu bosen kalau udah jelas segera adili gak pakai pakai lama apa memang negara kita itu pejabatnya semua sudah kalingkong atau udah gak ada lagi yang pandai selain Jokowi ataupun hukumnya hanya untuk orang-orang yang tidak punya duit saja. Ya, mau ngaku udah terlambat. Kepalang basah ngaku, remuk nakaku hancur negara sendiri yang harus untuk bergerak. Ya, salut kepada Pak Sekda Kota Solo di zaman Jokowi, terima kasih infonya.
Ya, para penegak hukum di negeri ini di mana keadilan? Ya, kalian makan gaji dari rakyat bukan dari termul pribadi. Ya, silakan sadarlah, ingat, berhentilah khianat, segera bertobat sebelum sekarat. Hidup ini hanya sekejap, tidak lama lagi pindah ke kampung akhirat. Ya, Jokowi kurasa tak mungkin tunjukkan ijazah asli, memang tak punya. Dia mengulur waktu untuk mencari celah. Ya, di sini dikatakan dan disampaikan lagi kawan-kawan, katanya di sini diperlukan kelegoan karena kebohongan akan ditutup dengan kebohongan, akan terus-menerus dari sebiji sawi. Kebohongan akhirnya jadi sebesar Indonesia, tidak menutup kemungkinan ataupun mendunia. Memang masih ijazah selalu digoreng-goreng sampai gosong. Ya, di sini seterusnya disampaikan, negara sebesar NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum dibuat tidak berdaya, hukum dibuat melempem saat ada ataupun saat hadapi selembar kertas ijazah dan lebih 5 tahun sehingga kini belum ada keputusan yang pasti. Selanjutnya di sini Indonesia ini ingin dihancurkan oleh suatu organisasi, kemungkinan PKI melalui oligarki agar dapat tercapai, maka untuk dapat dijadikan pemimpin negara. Akhirnya kemungkinan orang yang cocok untuk dijadikan pemimpin adalah Jokowi pada saat itu. Ya, dalam kehidupan ini pasti ada konflik. Kenapa siang dan malam tidak berkonflik? Yang ada hanya alam manusia dan hewan, pohon-pohon tenang saja. Ya, daya rusaknya luar biasa untuk negara ini, mengerikan dampaknya bermain politik pecah belah. Semoga Allah turunkan azab yang pedih buat orang-orang yang sombong dan penipu itu, beserta para ternak-ternak rakusnya itu di dunia akhirat sampai 7 turunnya, karena udah merusak bangsa dan memecah belah rakyat bangsa selama ini. Ya, ini semoga cepat-cepat ataupun semoga termul-termulnya ini segera bertobat. Artinya berdamailah Allah dengan sesama dan jangan dengan di lingkungan. Janganlah termul-termul itu seperti Andi Aswar, berbuat dosa dengan bersaksi dusta. Dosa artinya menjauhkan diri dengan Tuhan, katakanlah berdamai dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam lingkungan sekitar. Jadikan mantan sekda jadi saksi dalam persidangan, beliau bilang ijazah Joko Widodo ijazah palsu. Susah, ini aib negara, pasti banyak yang terlibat, makanya bercampuran, caranya harus ditutupi rapat-rapat. Ya, selanjutnya di sini disampaikan, nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan terbesar adalah di partai penguasanya. Untuk pertama kalinya, sekarang berani gak partai tersebut untuk mengakui kesalahannya dan menyeret kadernya tersebut ke ranah hukum. Nah, sungguh tragis, Jokowi mati dengan membawa segunung kebohongan ke dalam kubur. Ya, kita mah yang waras gak percaya ocehan hewan peliharaan Bonir. Heran juga dengan hukum di negeri kita ini. Seterusnya di sini dikatakan dan disampaikan dari dulu Rat tidak percaya, Sanima polisi, Faisal jadi lahan penegak hukum, termasuk jaksa seman saja. Nah, seterusnya di sini disampaikan hukum Indonesia dimiliki oleh JKW Termul, polisi dan lembaga hukum lain. Polisi hanya nyari muka ngewajar, pencuri sepeda HP, pencuri di Indomart di pasar. Ya, idealnya setiap upaya membudayakan dugaan pembohongan dan pembodohan publik mesti dilawan dan dihentikan demi kepentingan NKRI dan publik ke depan agar NKRI berpotensi lebih baik dan lebih kondusif lagi. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.